Yang kedua dipopulerkan oleh Ustaz Tabir Feriza karena beliau menjadi juara musabaqah internasional, walaupun populanya nggak disambut oleh Jokowi. Beda sama cewek yang paling angkat besi. Pada akhir karena frustasi saya kadang angkat besi sampai juara. Itu disambut gegap-gempita. Jadi ada perhatian yang luar biasa oleh pemerintah terhadap prestasi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah mengangkat pamor di Indonesia. Kita yang mayoritas Muslim ternyata benar-benar bisa mempertanggungjawabkan dengan adanya vari-vari internasional. Itu bagaimana Al-Quran itu menjadi rahmat. Dan kita juga melihat Ustaz Muzamil, beliau tidak pernah terlintas dalam benak beliau barangkali akan mendapatkan popularitas ini benar-benar karena Allah Ta'ala, dan Allah jadikan rahmat Al-Quran itu melekat pada diri beliau sampai berlimpahnya bertemu dengan Imam Masjidil Haram. Saya coba dekat-dekat dengan beliau malah didorong oleh polisi. Itu bahaya sekali. Untung saya dekat dengan beliau tidak didorong oleh polisi. Ini mendapatkan rahmat juga. Namun apa tantangan kita? Jadi ketika ingin membentuk kota Madani dalam perspektif zaman dahulu dan sekarang, ada dua sisi yang harus kita lihat bersama. Yang pertama sisi pemerintah dan yang kedua sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, kita melihat sejarah Rasulullah, kota Madani itu bukan di Mekah, kota Madani itu di Madinah. Terlepas dari perspektif pemahaman Madani, ada yang memaknainya sebagai tamadun, negeri yang mempunyai peradaban. Ada yang memaknai Madani itu dinisbahkan kepada kota Madinah. Yang kita lihat dari usaha Rasulullah ketika ingin mewujudkan kota Madani, belum memetakan permasalahan. Madinah itu dengan 5 suku besar, ada 3 suku dari Yahudi dan ada 2 suku, itu kata orang Aceh besar, As-Sulhu, Bani Aus dan Khazraj. Kemudian dari Yahudinya ada Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Beliau kemudian melihat ketika ada Islam, ada Yahudi, ada pribumi, datang lagi masalah dari Mekah, para muhajirin. PR yang pertama adalah mempersatukan di antara mereka. Makanya langkah pertama Rasulullah untuk mewujudkan kota Madani adalah setiap orang itu harus merasa bersaudara. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Jakarta sekarang. Orang-orang yang dulunya merasa bersaudara sekarang dikotak-kotakkan. Itu gara-gara yang pakai baju kotak-kotak. Merasa dikotak-kotakkan. Padahal dulu bersaudara tidak ada persoalan tentang sara, tentang agama, tentang ras. Tapi gara-gara yang pakai baju kotak-kotak bermasalah sekarang. Itu PR paling besar untuk membentuk sebuah kota Madani. Dan alhamdulillah kita di Banda Aceh PR tersebut sudah selesai. Jadi tidak lagi melihat latar belakang daerah. Saya alhamdulillah punya banyak latar belakang daerah. Saya lahir dan besar di Aceh Selatan. Kemudian ibu saya latar belakangnya dari Aceh Barat, Aceh Jaya sekarang di Benong. Ayah saya Aceh besar, KTP saya Banda Aceh, dan istri saya orang Pidi. Jadi saya gampang ketika 2022 jadi gubernur, gampang kampanyenya. Awalnya. Jadi kalau sampai di sebelah sana kurang awal. Ya alhamdulillah kalau bahasa pecah-pecah boleh diberikan dari sedang mempersaudarakan. Yang kedua langkah beliau adalah membangun masjid. Maka begitu beliau sampai di Madinah, yang pertama beliau bangun itu bahkan sebelum menjejakkan kaki di Madinah, masih di daerah Kubah. Yang beliau bangun pertama adalah masjid, karena orang yang masuk masjid itu tidak lagi dilihat latar belakang jabatan kedudukan. Hanya di Banda Aceh saja barangkali di Masjid Raya itu yang ada perbedaan kedudukan. Maka nanti di masjid selain ada muazzin, ada imam, ada fardhu, ditambah lagi Kapolda, kemudian Pangdam, kemudian gubernur, ganti. Jadi walaupun datang terlambat tetap duduk paling depan. Padahal dalam Islam jabatan-jabatan tidak lagi berpengaruh ketika masuk dalam masjid. Semuanya itu adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa. Maka Rasulullah bangun masjid untuk mempersatukan, mendekatkan mereka kepada Allah. Yang ketiga yang beliau lakukan adalah untuk membentuk kota Madani tersebut, memperkuat basis ekonomi syariah. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 273-275 tentang riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, sehingga mafia-mafia bisnis Yahudi tersebut tersingkir dengan sendirinya dari persaingan bisnis di Madinah. Itu langkah yang dilakukan Rasulullah, baru kemudian menerapkan politik-politik yang Islam yang santun. Itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi rakyatnya, begitu beliau sampai ke Madinah, hadis ucapan yang pertama beliau sampaikan itu diabadikan oleh Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah baru datang, yang pertama beliau sampaikan bukan ucapan salam, tetapi langsung dengan teguran, ayyuhan nas afshus salam
wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, beliau tidak berbicara tentang beriman ataupun Islam ataupun kafir. Manusia universal. Apa ajakan beliau? Afsyus salam. Yang pertama, sebarkan salam. Maka seharusnya itu interaksi membentuk kota Madani, di mana-mana diawali dengan teguran, ada ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Nah, tapi kita sekarang masyarakatnya tidak lagi mengenal basa-basi. Mungkin ada kawan kita lewat di depan kos, di depan asrama, di depan kamarnya, sedang ngapain? Bahasanya lagi ngapain? Ada orang yang tidak paham bahasa basi, kemudian menjawab dengan bahasa yang besar sekali, budak dengan itu orang yang tidak paham bahasa basi. Dia bertanya bukan karena tidak melihat apa yang sedang kita lakukan, dia bertanya sekedar untuk ada interaksi ada bahasa tersebut. Maka sungguh ucapan salam, assalamualaikum, itu luar biasa sekali. Nah, maka sunnah mengucapkan salam dan wajib untuk membalas. Namun sekarang ironinya, ucapan salam kita itu bergeser dari salam yang islami kepada salam yang kampungan sekali. Nah, hanya di Aceh, just in Aceh. Nah, kalau di Indonesia barangkali ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di Aceh itu spesifik sekali. Nah, kalau jam-jam sekarang itu selamat sore jelas. Jam 11 itu selamat pagi menjelang siang. Nah, nanti jam 6 selamat petang menjelang maghrib. Nah, nanti jam 8 selamat malam menjelang tidur. Nanti jam 4 selamat tidur menjelang mimpi. Jadi spesifik sekali salam kita. Itu just in Aceh, hanya ada di Aceh. Tidak ada di tempat lainnya. Selamat pagi. Saking malasnya mengucapkan selamat, bahkan kata-kata selamat hilang, tinggal pagi. Nah, begitu pagi, kalau ketemu siang. Saya nggak tahu ini sedang memberitahukan bahwa itu bertegur sapa. Itu aneh. Jadi seharusnya salam mendatangkan kedekatan antara dua orang, karena kita merasa didoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan kepadamu. Makanya di dalam Islam ketika ayat ini turun, apa kata Allah Ta'ala? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan sekali-kali kalian katakan kepada orang yang ucapkan salam kepada kalian, kamu bukan orang beriman. Ayat ini turun dalam peperangan. Siapapun orang kafir ketika bertemu orang Islam ucapkan salam, berikan hak aman kepadanya. Maka orang-orang yang ingin aman masuk satu kampung dan agar terbentuk kemadanian itu harus dimulai dengan ucapan salam. Dan itu harus disosialisasikan sampai kepada para pencuri dan maling. Nah, kalau masuk rumah ucapkan salam dulu. Nah, itu wajib diberikan hak amannya. Itu bisa. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan kenduri. Nah, maka alhamdulillah kita orang Aceh orang yang besar dalam tradisi kenduri. Jadi saya ingatkan kepada kawan-kawan mahasiswa, kalau sekedar kuliah hanya ingin cari kerja agar dapat makan, berhentilah kuliah. Karena untuk makan di Aceh tidak perlu kuliah, tidak perlu kerja. Karena di Aceh itu banyak kenduri. Kalau lagi sholat subuh berjamaah, tanya ke imamnya, coba-coba pada kenduri. Insya Allah kita banyak kenduri di Aceh. Memberi makan, dan alhamdulillah tradisi itu hidup. Makanya orang Aceh dikenal dalam literatur dengan bahasa yang agak sedikit sarkas. Orang Aceh itu orang yang tidak pandai berterima kasih. Kenapa? Karena tidak ada kosakata terima kasih dalam bahasa Aceh. Tidak ada kosakata terima kasih. Sekarang dipaksa-paksakan terjemahan bebasnya. Terima kasih, terima binasi. Terima, kasih, binasi. Kasih bukan hanya sayang, kasih termasuk beri. Kenapa tidak sekali-kali terima bi? Jadi kita paksakan, tidak ada kosakata terima kasih dalam bahasa Aceh. Cuma bukan berarti orang Aceh tidak berterima kasih. Orang Aceh itu berterima kasih dalam bentuk tawaran makan dan minum. Biasanya tawaran kopi. Maka uang terima kasih disebut uang kopi. Ya, kopi. Makanya kalau kita sedang jalan kaki ditawarin tumpangan oleh kawan-kawan, dia ikut saya saja. Itu pada saat turun kita akan berterima kasih dengan tawaran kopi, yuk minum kopi dulu. Nah, maka dalam rangka memudahkan orang Aceh berinteraksi untuk berterima kasih, dibangunlah warung kopi sepanjang jalan agar dimanapun bisa berterima kasih. Itu budaya, itu kearifan. Itu kearifan jadi jangan lupa untuk memberi makan. Maka semua hal bisa dicairkan ketika sedang makan. Maka kalau ingin nanti hutang, makan dulu. Jangan tadi hutang dulu, itu bisa jadi parang yang berubah nantinya. Apapun halnya dimulai dengan makan. Maka tidak ada makan siang yang gratis katanya. Maka saking tidak ada yang gratis sampai sekarang makan siang dan belum makan pagi. Nah, tadi gratis di balik kita dikasih satu kotak belum makan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Nah, jadi alhamdulillah pertemuan seperti ini silaturahmi. Silaturahmi itu satu-satunya karakteristik agama Islam. Tidak ada di dalam ajaran lain silaturahmi. Tapi perlu diluruskan karena kita lebih sering libur pada persoalan istilah. Ada yang tanya silaturahmi ataukah silaturahim? Itu kembali kepada bahasa apa yang Anda pakai.
Kalau pakai bahasa Arab silaturahim, kalau bahasa Indonesia silaturahmi, karena itu sesuai dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Silaturahmi bukan silaturahim, kecuali ada berbahasa Arab, maka bahasa Arab nanti ada waqaf. Kalau waqaf itu huruf akhirnya disukunkan, silaturahim. Kemudian yang terakhir ada wasallu bil laili wan nasu niyam, salat pada waktu malam ketika orang-orang lain sedang tertidur. Ini 4 prinsip dasar untuk membentuk kemadanian ini. Nah, jadi 4 hal tersebut bermuara kepada Al-Quran. Jadi kalau kita ingin membentuk madani dan kaitannya dengan Al-Quran, kalau pertanyaan tadi kapan itu sejak bayi berbentuk janin di dalam rahim harus sering diperdengarkan Al-Quran. Maka kecelakaan bagi kita di Indonesia ketika para perawat, para medis itu diajarkan di dunia mereka bahwa bayi janin di dalam rahim itu akan semakin cerdas apabila sering diperdengarkan musik klasik karya Beethoven. Makanya banyak nanti iklan-iklan susu formula yang ibu-ibu hamil pasang earphone itu di perutnya untuk memperdengarkan musik klasik kepada bayinya. Mereka bahwa Beethoven yang mengalami simfoni tersebut sebenarnya orang yang bermasalah pendengarannya. Dia orang yang rusak telinga. Nah, makanya anak-anak kita lahir itu kata orang tua di Aceh low trip. Hanya dinobak. Makanya di dalam Islam diajarkan anak-anak sejak dari dalam kandungan kemudian lahir itu disambut dengan pemandangan menyerap musik tersebut. Begitu saya datang ke ruangan obat, saya tegur ke kepala ruangannya, tolong bantu musiknya di belakang itu di apa yang terjadi? Ternyata birokrasi ini panjang sekali sampai 3 jam perlu saya menangkap musik itu. 3 jam. Apa yang terjadi sekarang? Anak saya sekarang baru berusia 1 tahun lebih sedikit. Kebetulan dia lahir tanggal 5 bulan Maret. Ayahnya juga lahir tanggal 5 bulan Maret. Saya masih muda, baru 17 tahun. Waktu tamat aliyah. Sekarang baru umurnya 13 bulan. Setiap kali dia dengar musik itu langsung kepala terpecah. Kenapa? Karena dari kecil sudah disambut oleh musik ini. Itu kecelakaan begini. Maka adalah aneh ketika kemudian para perawat yang akan menyambut lahiran bayi tiba-tiba lebih sering bersenandung lagu-lagu tersebut pada saat mempersiapkan bayi untuk dibadung diserahkan kepada ayahnya. Itu masalah begini. Maka harus terbiasa dengan Al-Quran. Sehingga itu yang syarat kemarin saya sampaikan juga kepada wali kota, bukan ibu wali kota. Jadi saya tidak pernah mendengar ada beliau itu diberikan penghormatan seperti hari ini tepat. Setiap orang yang memuliakan itu tetap wali kota. Biasanya di tempat lain ibu wali kota. Nah, wali kota dengan ibu wali kota itu berbeda. Nah, kalau ibu wali kota, suami beliau yang wali kota. Nah, beliau yang wali kotanya. Dan itu enaknya jadi perempuan. Kalau ingin jadi wali kota nggak perlu repot-repot. Cari saja suami jadi wali kota, Anda akan jadi ibu wali kota. Saya sempat sampaikan dulu ya, ada sebuah program yang bagus sekali dari wakil wali kota Langsa. Karena saya ada di Fatah kemarin di Langsa, silaturahmi dengan pemerintah. Dia ceritakan bahwa di Langsa itu dibuat sebuah program. Ada anak-anak muda yang pengangguran datang ke kantor-kantor hanya untuk minta sumbangan. Akhirnya tergeraklah sebuah ide bagi beliau, kumpulkan anak muda ini di masjid, mereka duduk hafal Quran. Siapa yang hafal 1 juz nanti setor dapat subsidi sekian, yang 5 juz dapat sekian. Jadi akhirnya yang bekerja aman, yang tidak bekerja berdoa. Nah, kenapa orang yang duduk di masjid membaca Al-Quran? Apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah, kemudian mempelajari sesama mereka. Kemudian kecuali pasti akan turun ketenangan kepada mereka. Maka kita tenang ketika ada orang yang baca Al-Quran. Begitu usaha-usaha mereka dibaca Al-Quran, kita merasa tenang. Tapi kalau saya yang baca mungkin agak beda responnya. Akan ada ketenangan ketika ayat Al-Quran itu dibaca. Makanya orang Aceh kalau sedang gempa itu berarti ada bibit lain